Pintu kaca itu dibuka dan munculkan seorang pria berjas putih. Abi, Embun, dan Bunda segera bangkit menghampiri sang dokter. "Bagaimana keadaan ayah saya, dokter?" tanya Abi dengan tidak sabarnya. Pria berjas putih yang tampak sangat ramai tersenyum. "Tekanan darah pasien cukup tinggi, tapi syukurlah kondisinya sudah stabil. Sebentar lagi pasien dipindahkan ke ruang perawatan." Baik Embun, Abi dan Bunda baru dapat bernapas lega setelah mendengar penjelasan dokter. Kekhawatiran yang sempat memenuhi hati masing-masing sedikit berkurang. Bunda menyeka air matanya yang basah pipi. "Terima kasih, Dok." "Sama-sama, Bu," balasnya. "Oh iya, karena pasien memiliki jantung, sebaiknya emosinya dijaga agar tetap stabil. Kalau bisa, dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat stres berlebihan." "Baik, Dok," jawab Bunda. Mendengar pesan dokter, Abi dan Embun saling pandang. Keduanya terlihat bingung. Suasana sudah lebih tenang sekarang. Ayah sudah dipindahkan ke dalam ruang perawatan. Embun, Abi, dan Bunda masih setia menemani. Abi pun mendekati sang Bunda yang duduk di sisi ayah. "Bunda sama Embun pulang saja ya, biar aku jaga di sini," ucap Abi setelah melihat tahu wajah letih Bundanya. "Besok Bunda sejaga air di sini sendirian, jadi malam ini harus istirahat. Kamu tidak apa-apa jika ayah sendirian?" "Gak apa-apa, Bunda." Bunda tak banyak bicara lagi. Ia mengangguk setuju. Mereka memang harus bergantian menjaga, karena Embun dan Abi memiliki kesibukan masing-masing. "Embun, ayo kita pulang, biar Abi jaga di sini." Embun melirik Bunda. "Aku mesin saja, Bunda, biar Bunda saja yang pulang istirahat." "Kamu tidak capek, Nak? Besok kamu tidak kuliah?" tanya Bunda hendak memastikan. "Ada, tapi nggak apa-apa, Bunda." Embun mulai senyum demi meyakinkan wanita paruh bayi itu. "Bunda pulang istirahat ya, biar aku sama Mas Abi yang jaga air di sini." "Ya sudah, makasih ya sayang." Setelah kepulangan Bunda, Abi dan Embun tinggal berdua menjaga. Abi keluar sebentar mencari udara segar. Masalah yang terjadi dalam keluarganya belakangan ini turut membuatnya stres. "Aku bicara." Embun tiba-tiba berdiri, tepat di hadapan Abi. Pria itu lantas menggeser posisi duduknya, agar Embun duduk bersebelahnya. "Ada apa, Embun?" jawab Abi dengan tatapan mengarah ke lantai. Embun terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam demi menguatkan hatinya. "Aku akan menunda niatku untuk membuat cerai," ucapnya membuat Abi menoleh untuk menatap sang istri. "Kamu yakin?" Embun menggangguk. "Ini semuanya demi ayah dan Bunda. Aku gak mau mereka kepikiran." "Makasih untuk pengertian kamu, Embun. Tapi setelah kondisi yang baik, aku tetap melanjutkan niatku untuk memasukkan gugatan ke pengadilan agama." Abi terdiam, tak tahu harus buat apa sekarang. Waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika Abi kembali ke dalam ruangan. Embun tampak sudah terbaring di sebuah sofa bed yang terdapat di sebelah ranjang pasien. Abi mendekat, menatap istrinya. Wajah Embun yang begitu teduh, seolah tak ada beban, membuat Abi betah berlama-lama memandangnya. Embun yang terbaring dengan tangan terlipat di depan dada, membuat Abi berinisiatif membuka jaket yang dikenakan, lalu membalut tubuh istrinya dan melindungi dari dinginnya udara malam. Sofa bed itu sebenarnya cukup untuk membuat 2 orang, namun Abi memilih membaringkan beralaskan lantai yang dingin. Padahal Embun masih menyisakan tempat yang cukup untuknya berbaring. Baru saja matanya akan terpejam, sudah mendengar vibrasi dari ponsel miliknya. Dalam keadaan mengantuk, Abi meraih ponsel dan menjawab panggilan. "Iya," ucap Abi yang suara serak. "Sayang, jemput aku sekarang ya." Permintaan frontal itu membuat Abi membuka mata perlahan. "Jemput? Memang kamu di mana?" tanya Abi sambil melirik analoginya. "Aku di kafe teman. Jemput aku ya sayang, sekarang." "Kamu ngapain sih malam-malam keluar rumah?"
Kamu perempuan, Van, ujar Abi kesal. Memang tadi kesal sama siapa? Sama teman. Abi mendengus kesal. Ya udah, kamu pulang aja sama teman kamu itu. Tanpa menunggu, Abi menutup panggilan, meletakkan ponsel ke lantai dan berbaring telungkup. Ia bahkan tak peduli, walau ponsel terus bergetar, tanda panggilan masuk, disusul deringan pesan masuk bertubi-tubi. Namun Abi tak peduli, dan malah menonaktifkan ponsel. Ia mulai merasa bosan dengan sikap Vania yang manja dan posesif berlebihan. Di sebuah kafe, Vania menjadi sangat kesal setelah berapa kali menghubungi Abi, tetapi kasihnya itu terkesan mengabaikan dirinya. Malah saat terakhir kali mencoba, nomor Abi tidak aktif lagi. Hal ini membuat Vania meradang dan terluka. Tidak pernah sebelumnya ia merasa diabaikan seperti sekarang. Ini Abi kenapa sih? Sejak ada Embun, dia sejukin aku, ujarnya. Menatap kesal ke layar ponsel, Vania melihat teman-temannya malam itu tengah bersenang-senang. Ia merasa sendirian di tengah keramaian, sebab semua temannya bawa pasangan masing-masing, sementara ia seorang diri. Selama setahun menjalin kasih, Abi tidak pernah bergaul dengan teman-temannya. Pria itu sangat membatasi pergaulan dan tertutup, bahkan Abi belum pernah mengenalkan Vania dengan orang tuanya. Aku gak akan pergi dari sini sebelum kamu jemput aku, isi pesan terakhir Vania kepada Abi. Bola mata Vania sudah digenangi kristal bening. Niat hati minta dijemput sebenarnya untuk mengenalkan Abi ke teman-temannya, sekaligus menunjukkan bahwa ia juga memiliki kasih keren seperti teman-temannya yang lain. Namun semua rencana itu berakhir menyedihkan. Kamu benar-benar tega sama aku, Bi. Kamu sedang apa di sendirian, Van? Kehadiran seorang teman membuyarkan lamaran Vania. Ia mengusap ujung matanya yang basah. Gak apa-apa, Vin. Abi jadi jemput kamu, tanya gadis cantik itu. Vina adalah salah satunya teman yang pernah berkenalan dengan Abi. Vania mengatupkan bibir rapat, tangannya terkepal sempurna di bawah meja. Kesal, kecewa, dan marah bercampur satu dalam hati. Enggak, ayah dirawat di rumah sakit. Abi harus kesini. Di rumah sakit, Abi menggeliat saat alam bawah sadarnya mendengar panggilan lembut. Jol guncangan pelan di bahu yang maksanya buka mata secara perlahan. Masih dikuasai kantuk, ia melirik Embun. Wanita itu terbaring di sofa bed dengan mengulurkan tangan ke bahu suaminya. Bangun, Mas. Oh, kenapa, Embun? Tanya Abi, suara terdengar serak dan lemah. Ia lantas menarik jam yang melekat di dinding. Waktu masih menunjukkan pukul 1 pagi. Lalu mengapa? Embun bangunkannya. Jangan tidur di lantai, nanti kamu sakit, ujar Embun. Oh, aku gak apa-apa. Kamu tidur situ aja, biar aku di sini. Abi menentukan posisi berbaring dan Lili menyamping. Tangannya meraih sebuah buku yang kemudian ia gunakan untuk menutup wajahnya. Embun menatapnya iba, meskipun tidak suka dengan kelakuan Abi selama ini. Namun Embun masih memiliki hati yang tidak tega jika suaminya itu tidur di lantai yang dingin. Lagi pula kondisi sekarang berbeda. Mereka sedang menjaga ayah. Tidur sini saja, muat kok buat 2 orang, tawarnya lagi. Sejenak Abi menoleh kepala. Memang, kamu gak apa-apa kalau aku tidur di situ. Embun memutar bola mata malas. Padahal hanya mengajak baring tempat yang sama. Mengapa terjadi saling tarik ulur? Aku akan hitung sampai 3. Kalau kau masih di lantai, aku batalin penawaran tidur di sini. Iya, aku mau. Abi terperanjat, buru-buru bangkit dan segera pindah ke samping istrinya, kemudian meraih bantal sofa dan meletakkan di bawah kepala. Dingin tahu tidur di lantai, lirinya. Tak lagi menyaut, Embun berbaring dengan posisi membelakangi sang suami, sementara Abi berbaring dengan posisi terlentang. Sesekali ia melirik wanita sebelahnya. Jarak yang terbilang cukup dekat membuat Abi mampu menghirup aroma dari rambut Embun yang baginya sangat wangi.
Rambut panjang hitam dan lurus, itu pasti sangat lembut jika dibelai. Abi tiba-tiba tersadar dari pikiran liarnya. Beberapa saat ia habiskan dengan bolak-balikan tubuhnya. Pindah ke sini, malah gak bisa tidur. Ia merubah tidurnya dari telentang menjadi tungkup, sambil mencoba memejamkan mata, namun terjadi malah sebaliknya. Ia semakin gelisah. Ini monster satu mata, ngapain bangun lagi ah? Matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Embun menggeliat ketika cahaya terang yang menyelirat melalui celah jendela terasa menyilaukan. Baru akan menjadi posisi nyaman untuk melanjutkan tidur. Ia sudah merasakan perutnya seperti mendapat beban berat. Perlahan kelopak matanya mulai terbuka. Wajah Abi yang masih terlelap menjadi sambutan pertamanya pagi itu. Tunggu, Embun baru menyadari sesuatu. Abi meluknya seperti bantal guling. Kamu sudah bangun? Embun terlonjak mendengar sapaan Bunda. Gerak tubuhnya turut membangunkan makhluk di samping. Abi yang baru sadar segera melepas belenggu tangannya di tubuh Embun. Keduanya pun bangun dalam keadaan terkejut bercampur malu. Bunda sudah datang? Tanya Abi mengucek matanya demi mengurai rasa kantuk yang mendominasi. Iya, Bunda sudah di sini sejak 1 jam lalu. Cuma gak enak bangunin kalian. Tidurnya enak banget dan pelukan, jawab Bunda santai. Semakin merah saja pipi Abi dan Embun. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kedatangan Bunda? Mengurai rasa malu, Embun melirik ke arah ranjang pasien. Ia tersenyum lega. Ayah mertuanya tengah duduk bersandar sambil menyantap bubur dengan si suapi Bunda. Embun segera bangkit, meninggalkan Abi yang masih duduk di sofa bed. Ayah sudah baik kan? Sudah nak, jawab sang mertua. Bunda melihat jam dinding. Arah jarum pendek telah melewati angka 7. Abi, bukannya kamu berangkat kerja ya? Kamu jangan kuliah pagi kan? Tanya Bunda, lalu disambut anggukan oleh keduanya. Kalian berangkat saja, biar Bunda jaga air sini. Iya Bunda. Mobil akan memberikan Adi melaju tengah keramaian jalanan pagi itu. Sebelumnya ia dan Embun pulang untuk berganti pakaian, lalu langsung berangkat setelahnya. Sudah 10 menit itu mereka meninggalkan rumah. Dalam waktu singkat itu, entah sudah berapa kali ponsel milik Abi berdering. Kenapa gak dijawab? Embun buka suara. Ia yakin yang menghubungi suaminya tak lain adalah Fania. Dan ia sudah bisa menebak bahwa Fania ingin dijemput. Lagi malas jawab telepon. Embun terdiam mendengar jawaban santai suaminya. Dahinya berkerut ketika mereka melewati kompleks perumahan Fania. Namun, mobil terus melaju. Padahal Embun berpikir Abi akan menyempatkan diri menjemput kasihnya itu. Gak jemput Fania? Tanya Embun datar. Enggak, jawab Abi tanpa menyebutkan sebuah alasan yang buatnya melewatkan ritual pentingnya selama ini. Kamu lapar enggak? Di depan ada kedai makanan. Sarapan dulu yuk. Tanyanya kemudian. Boleh. Kebetulan saat telah mandi dan berganti pakaian tadi, keduanya langsung berangkat tanpa sarapan. Padahal Birita sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Keduanya duduk berhadapan di meja dengan pandangan laut. Kedai makan itu menjadi favorit Abi jika sedang bosan dengan masakan rumahan. Apa-apaan ini Abi? Suara bernada marah yang tiba-tiba muncul berhasil mengalihkan perhatian Abi dan Embun. Fania berdiri tepat di samping meja. Fania, Abi tampak terkejut melihat keadaan Fania tempat itu. Jadi karena ini, kamu gak jemput aku? Tangan Fania mengepal karena Abi tak kunjung menjawab telepon dan tak juga menjemputnya. Ia pun terpaksa berangkat dengan menyetir mobil sendiri dan tanpa sengaja melihat Abi dan Embun tengah sarapan berdua di kedai itu. Pelankan suara kamu, Van. Kamu gak lihat orang-orang lihat kita. Aku gak peduli. Sebagai Fania, kamu sudah berubah, Bi. Kamu mengabaikan aku dan milih makan siang sama dia.
Ia menatap Embun dengan amarah meluap-luap. Dan kamu Embun, mau kamu aja yang so alim. Padahal sebenarnya kamu hanyalah perempuan murahan. Embun menarik senyuman. Siapa yang kamu maksud murahan? Aku atau diri kamu sendiri? Seolah tak terima dengan kalimat hinaan yang terlontar dari mulut Fania. Embun segera bangkit, meninggalkan tempat duduknya. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, tamparan keras sudah melayang di pikiran Fania. Perempuan murahan itu adalah perempuan yang nekat menjalin hubungan dengan laki-laki beristri. Mata Fania berkilat marah. Napasnya menjadi sangat cepat. Satu tangannya mengusap pipi yang terasa kebas. Sementara, tangan menyentuh kepala dengan sempurna. Embun telah mempermalukannya di depan umum. Sorot mata menuntut. Ia layangkan kepada Abi. Namun kasihnya itu sama sekali tak membela. Bahkan Embun tampak masih tenang setelah tapak tangannya mendarat sempurna di pipi kanan Fania. Kamu berani menampar aku. Tamparan itu untuk menjaga kamu. Baru saja tangan Fania terangkat untuk membalas tamparan Embun, tapi Abi bergerak lebih cepat dengan menahan lengan wanita itu. Lagi-lagi Fania dibuat terbelalak dengan reaksi Abi. Apalagi laki-laki itu segera menarik istrinya untuk berlindung di balik punggung ketegapnya. Stop Fania, kamu keterlaluan. Fania meringis kala merasakan kuatnya cengkeraman tangan Abi. Sekuat naga yang berusaha untuk terbebas, namun usahanya sia-sia. Lepas, tangan aku sakit, Bi, ujarnya. Kamu tahu, Van, hari ini kau benar-benar buat aku kecewa. Aku gak pernah berharap kamu akan bersikap seperti ini. Tanpa medulikan air mata yang mengalir di pipi Fania, Abi merangkul Embun meninggalkan kafe. Bersambung.